Nah, tinggal kita apa yang kita mau perjuangkan untuk berapa tahun ke depan. Kami dari PSSI mendorong transparansi, check and balance secara terbuka karena ini negara demokrasi, tapi semua harus terukur. Bukan pokoknya, bukan sesuatu diskusi yang tidak waras. Ya, ini benar-benar keputusan yang harus diikuti dan kami akan siap mengawasinya. Pilih timnas daripada Belanda, Tich Dalinga buat murka Ronald Koeman. Jayden ikuti jejak Mes, tanggal sumpah Mauro terungkap. Ketersediaan Mauro Simanjuntak itu penting sekali. Bukan saja di U21, U23. Jadi ke tim senior dia pasti akan diandalkan oleh Patrick Kluivert bagi pelatih. Ya, ini pemain nomor 9 murni. Ya, besok insya Allah ini raker bersama DPR agar bisa segera maju di paripurna dan langsung diangkat sumpahnya. Mes Hilgers yang masuk dalam daftar jual FC20 musim ini masih mendapatkan nomor punggung dalam skuad The Tukers musim ini. Mes Hilgers mendapatkan nomor punggung 2 dalam skuad 20 musim ini. Nomor tersebut adalah nomor punggung yang sudah dikenakan oleh Mes Hilgers sejak musim lalu. Dalam bursa transfer musim panas ini, Mes Hilgers masuk dalam daftar jual 20. Kontrak Hilgers di 20 memang tinggal tersisa 1 musim lagi, sehingga bursa transfer musim ini adalah kesempatan terakhir 20 menjual Mes Hilgers. Bila 20 tak berhasil menjual Mes Hilgers, maka Mes Hilgers bisa pergi dengan status bebas transfer musim depan. Kecuali Mes Hilgers dan FC20 sepakat melakukan perpanjangan kontrak. Sejak bursa transfer dibuka, Mes Hilgers memang sudah masuk dalam daftar jual. Namun, hingga saat ini belum ada klub yang benar-benar serius melakukan negosiasi dengan 20 untuk membeli Mes Hilgers. Dalam situasi ini, 20 sudah membeli Stav Lemkin dan Shakhtar Donetsk dengan harga 1,5 juta euro alias 28,4 miliar. FC20 memang tak mau ambil resiko mencari pengganti dengan menunggu Mes Hilgers terjual lebih dulu. Pemain belakang Fenerbahce Jayden Osterloot mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Pemain kelahiran Zwolle Belanda memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda, sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Kenyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Osterloot saat diwawancarai Esman. Bek berusia 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho di Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden Osterloot bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal. Pihak Suriname juga menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karir internasional. Mereka meminta saya membela Indonesia, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, ujar Jayden. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatannya terjalin sejak level kelompok usia. Tijani saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano membela timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarir di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional Belanda maupun Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi pemain muda keturunan Belanda. Mauro Ziltra sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Prosesnya tinggal menunggu persetujuan dari DPR, ujar Erick Thohir. Presiden telah menandatangani surat terkait pengajuan naturalisasi untuk Ziltra beserta 3 pemain timnas putri. Saya berterima kasih Presiden sudah tanda tangani surat untuk naturalisasi Mauro Ziltra, sudah ada di DPR. Tetapi DPR sedang reses jadi diproses Agustus, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyampaikan kehadiran Mauro Ziltra ke dalam proses naturalisasi sebagai bagian dari strategi regenerasi tim nasional.
Indonesia memiliki keterbatasan stok penyerang murni setelah Ole Roumanie mengalami cedera dan bakal absen pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Namun Erick Thohir menjanjikan pemain naturalisasi baru khususnya yang masih muda akan otomatis langsung masuk tim senior. Mauro Ziltra yang saat ini membela klub Belanda FC Volendam diproyeksikan memperkuat tim nasional U23 sebelum nantinya dipertimbangkan untuk promosi ke skuad senior. Hal ini bergantung pada performa Ziltra. Erick Thohir mengungkapkan akan ada 2 nama calon pemain tambahan untuk proses naturalisasi berikut. Erick Thohir mengungkapkan akan ada 2 nama calon pemain tambahan untuk proses naturalisasi berikutnya. Namun dia meminta publik bersabar. Dia menegaskan seluruh proses harus dilakukan secara tepat. Dia menjelaskan prestasi tim nasional melalui naturalisasi memang quick win karena momentumnya ada. Akan tetapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus dimulai dari grassroots. Penyerang asal Tanjung Priuk berharga 228 miliar Titingga bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kabar bahagia pada Jumat 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Miliano Jonathan. Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Nama penyerang Bologna Tich Dalinga pun muncul ke permukaan. Jika Tich Dalinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Tich Dalinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna. Musim lalu bersama Bologna, Tich Dalinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Performa lebih gila dicatatkan Tich Dalinga saat membela klub Liga Prancis SC Toulouse pada 2023 hingga 2024. Saat itu dari 44 pertandingan, Tich Dalinga mengemas 19 gol dan 5 assist. Oleh karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Tich Dalinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak.